Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 21, Pulau Tibulen. Dantes, meski terguncang dan hampir mati lemas, masih cukup sadar untuk menahan nafas. Tangan kanannya siap menghadapi segala kemungkinan, menggenggam pisau terbuka, dan dengan cepat mengoyak karung itu, membebaskan lengannya, lalu seluruh tubuhnya. Namun, sekuat apapun usahanya melepaskan diri dari peluru meriam yang diikatkan di kakinya, ia tetap merasa beban itu menyeretnya makin dalam. Ia lalu membungkukkan tubuh dan dengan putus asa memotong tali yang mengikat kakinya. Tepat saat rasa tercekik nyaris membuatnya kehilangan kesadaran. Dengan lompatan dahsyat, ia muncul ke permukaan laut. Sementara peluru itu menyeret karung yang nyaris menjadi kain kafannya ke dasar samudra. Dantes hanya berhenti sejenak untuk menghirup nafas, lalu menyelam lagi agar tak terlihat. Saat muncul kedua kalinya, ia sudah berada 50 langkah dari tempat ia pertama kali tenggelam. Di atas kepalanya langit hitam dan murka. Awan-awan gelap berlarian ditiup angin. Sesekali memperlihatkan bintang yang berkelip. Di depannya terbentang lautan luas yang suram dan mengerikan. Ombaknya berbuih dan mengaum seolah badai akan segera datang. Di belakangnya, lebih hitam daripada laut, lebih hitam daripada langit, menjulang seperti hantu benteng batu raksasa. Karang-karangnya yang menonjol di bagian lengan terbuka siap mencengkram mangsa. Di puncak karang tertinggi sebuah obor menyala menerangi dua sosok. Ia menduga kedua sosok itu sedang mengamati laut. Pastilah para penggali kubur aneh itu mendengar jeritannya. Dantes kembali menyelam dan bertahan lama di bawah air. Baginya ini perkara mudah. Dulu, di teluk dekat mercusuar Marseille, ia sering menjadi tontonan kerumunan penonton karena keahliannya berenang. Dan semua sepakat, ia perenang terbaik di pelabuhan itu. Saat muncul kembali, cahaya obor telah menghilang. Kini ia harus menentukan arah. Ratonneau dan Pommet adalah pulau terdekat di sekitar Chateau d'If. Tapi keduanya berpenghuni. Begitu pula pulau kecil Daume. Maka Tibolen dan Le Maire adalah pilihan paling aman bagi Dantes. Kedua pulau itu berjarak 1 lig dari Chateau d'If. Namun Dantes tetap memutuskan menuju ke sana. Tapi bagaimana ia bisa menemukan jalannya dalam kegelapan malam? Tepat saat itu, ia melihat cahaya mercusuar Planier berkilau di depannya seperti bintang. Dengan menjadikan cahaya itu di sebelah kanan, ia tahu Pulau Tibolen ada sedikit di kiri. Jadi jika ia berbelok ke kiri, ia akan menemukannya. Namun seperti telah kita katakan, jarak dari Chateau d'If ke pulau itu setidaknya 1 lig. Seringkali di penjara, Varia pernah berkata padanya saat melihatnya bermalas-malasan. Dantes, jangan biarkan dirimu lesu begini. Kau akan tenggelam jika kabur, karena kekuatanmu belum terlatih cukup untuk usaha seberat itu. Kata-kata itu kini bergema di telinga Dantes, bahkan di bawah ombak. Ia pun mempercepat gerakannya untuk menguji apakah kekuatannya masih utuh. Dengan lega, ia sadar penjara tak mengurangi sedikit pun tenaganya. Ia masih menguasai unsur yang dulu sering ia mainkan sejak kecil. Namun, ketakutan si pengejar tanpa belas kasih menghambat usahanya. Ia terus mendengarkan suara apapun yang terdengar. Dan setiap kali naik ke puncak ombak, ia memindai cakrawala, berusaha menembus kegelapan. Ia membayangkan setiap ombak di belakangnya adalah perahu pengejar, sehingga ia mempercepat gerakannya, menjauh dari benteng, tapi sekaligus menguras tenaganya. Ia terus berenang hingga akhirnya Chateau d'If yang mengerikan menghilang dalam kegelapan. Ia tak bisa melihatnya lagi, tapi ia merasakan kehadirannya. 1 jam berlalu. Dantes terangsang oleh rasa kebebasan terus mengarungi ombak. Mari kita lihat, gumamnya. Aku sudah berenang lebih dari 1 jam, tapi karena angin berlawanan kecepatanku terhambat. Namun jika dugaanku benar, aku pasti sudah dekat Tibolen. Tapi bagaimana jika aku salah?
Sebuah rasa menggigil menyergapnya. Ia mencoba mengapung untuk beristirahat, tapi laut terlalu ganas. Ia sadar tak bisa memakai cara itu untuk memulihkan tenaga. Baiklah, katanya, aku akan terus berenang sampai kehabisan tenaga atau kram menyerang, lalu aku akan tenggelam. Ia pun mengayuh dengan tenaga putus asa. Tiba-tiba langit terasa makin gelap dan pekat. Awan-awan berat seolah menyapunya. Pada saat yang sama, ia merasakan nyeri tajam di lututnya. Ia sempat mengira ditembak dan menunggu suara tembakan. Tapi tak ada yang terdengar. Ia lalu mengulurkan tangan, menyentuh sesuatu yang keras, dan dengan satu ayunan lagi ia tahu ia telah mencapai daratan. Di depannya menjulang tumpukan batu aneh yang paling mirip api raksasa yang membatu, tepat saat puncak kobarnya. Inilah Pulau Tibolen. Dantes bangkit melangkah beberapa langkah. Lalu dengan doa syukur yang tulus, ia merebahkan diri di atas granit yang baginya terasa lebih lembut daripada bulu. Lalu meski angin dan hujan menghantamnya, ia jatuh ke dalam tidur lelap yang dalam. Tidur kelelahan yang manis. 1 jam kemudian, Edmond terbangun oleh gemuruh guntur. Badai telah melepaskan amarahnya, menghantam langit dengan sayap perkasa. Sesekali kilat menyambar seperti ular berapi, menerangi awan-awan yang bergulung dalam gelombang kacau. Dantes tak salah. Ia telah mencapai pulau pertama dari 2 pulau itu, yaitu Tibolen. Ia tahu pulau ini tandus dan tak berlindung. Tapi begitu laut tenang, ia bertekad menyelam lagi dan berenang ke Le Maire, pulau yang sama gersangnya tapi lebih luas, sehingga lebih cocok untuk bersembunyi. Sebuah karang menggantung memberinya perlindungan sementara. Belum sempat ia memanfaatkannya, badai meledak dengan keganasan penuh. Edmond merasakan getaran karang tempat ia berlindung. Ombak yang menghantamnya membasahi tubuhnya dengan percikan air. Ia aman, namun kepalanya pening di tengah amukan alam dan kilatan petir yang menyilaukan. Rasanya seolah pulau itu berguncang hingga ke dasarnya, siap lepas dari jangkarnya seperti kapal lalu membawanya ke pusat badai. Ia lalu teringat, ia belum makan atau minum selama 24 jam. Ia mengulurkan tangan lalu mereguk rakus air hujan yang tergenang di cekungan karang. Saat bangkit, kilat menyambar, seolah mengoyak langit tertinggi, dan dalam cahayanya antara Pulau Le Maire dan Tanjung Croizel, 1/4 lig jauhnya, Dantes melihat sebuah perahu nelayan terlempar cepat seperti hantu oleh kekuatan angin dan ombak. Sesaat kemudian ia melihatnya lagi, mendekat dengan kecepatan mengerikan. Dantes berteriak sekuat tenaga untuk memperingatkan mereka, tapi mereka sudah tahu bahayanya sendiri. Kilat berikutnya menunjukkan 4 orang berpegangan pada tiang dan tali kapal yang hancur, sementara yang kelima berpegangan pada kemudi yang patah. Mereka pasti melihat Dantes. Jeritan mereka terbawa angin ke telinganya. Di atas tiang yang patah, layar yang robek-robek berkibar. Tiba-tiba talinya putus dan layar itu lenyap dalam kegelapan malam seperti burung laut raksasa. Saat yang sama, dentuman keras terdengar, disusul teriakan penuh derita. Dari tempatnya di karang, Dantes melihat kapal itu hancur berkeping dan di antara puingnya tubuh para pelaut malang mengapung lalu semuanya kembali gelap. Dantes berlari menuruni karang, mengambil risiko jatuh dan hancur. Ia mendengarkan, meraba-raba tapi tak mendengar atau melihat apa-apa. Teriakan telah berhenti. Badai terus mengamuk. Perlahan, angin mereda. Awan kelabu besar bergulung ke barat dan langit biru muncul bertabur bintang terang. Tak lama garis merah menyala di cakrawala. Ombak memutih, cahaya bermain di atasnya, menghiasi puncak buihnya dengan emas. Hari baru telah tiba. Dantes berdiri diam dan tak bergerak di hadapan pemandangan megah ini, seolah melihatnya untuk pertama kali. Sejak di penjara di Chateau d'If, ia benar-benar lupa bahwa pemandangan semacam ini masih ada di dunia. Ia menoleh ke benteng, lalu memandang laut dan daratan.
Bangunan suram itu menjulang dari perut samudra dengan megah, seolah menguasai seluruh pemandangan. Jam menunjukkan pukul 5. Laut makin tenang. Dalam 2 atau 3 jam, pikir Dantes, sipir akan masuk ke kamarku, menemukan jenazah sahabat malangku, mengenalinya, mencariku dan gagal, lalu alarm akan dibunyikan. Terowongan akan ditemukan, para algojo yang melemparkanku ke laut, dan pasti mendengar teriakanku akan diinterogasi. Lalu perahu-perahu berisi tentara bersenjata akan mengejar si pelarian malang ini. Meriam akan memberi peringatan agar semua orang menolak memberi perlindungan pada pria telanjang dan kelaparan yang berkeliaran. Polisi Marseille akan waspada di darat, sementara sang gubernur mengejarku di laut. Aku kedinginan, kelaparan, bahkan pisauku yang menyelamatkanku telah hilang. Ya Tuhan, cukuplah penderitaanku. Kasihanilah aku dan lakukan untukku apa yang tak mampu kulakukan sendiri. Saat Dantes yang matanya tertuju pada Chateau d'If mengucapkan doa ini, ia melihat di ujung Pulau Pomak, sebuah perahu kecil berlayar segitiga meluncur cepat di atas laut seperti camar yang mencari mangsa. Dengan mata pelautnya ia tahu itu adalah Tartan Genoa. Perahu itu baru saja keluar dari pelabuhan Marseille dan kini melaju kencang ke laut lepas. Haluannya yang tajam membelah ombak. "Oh," seru Edmond. "Kalau saja dalam setengah jam aku bisa bergabung dengannya, tapi aku takut ditanya. Ketahuan lalu dikembalikan ke Marseille. Apa yang harus kulakukan? Cerita apa yang bisa kurekayasa? Para awak kapal ini yang sebenarnya penyelundup pasti lebih suka menjualku daripada berbuat baik. Aku harus menunggu, tapi aku tak bisa. Aku kelaparan. Dalam beberapa jam tenagaku akan habis total. Lagi pula mungkin aku belum diketahui kabur dari benteng. Aku bisa berpura-pura sebagai salah satu pelaut yang kapalnya karam tadi malam. Ceritaku pasti diterima karena tak ada yang tersisa untuk membantahku." Saat berkata demikian, Dantes menoleh ke tempat kapal nelayan itu karam. Dan terkejut, topi merah salah satu pelaut tersangkut di ujung karang dan beberapa potongan kayu dari lunas kapal mengapung di kaki tebing. Seketika rencananya terbentuk. Ia berenang ke topi itu, memakainya lalu menggenggam sepotong kayu dan mengayuh memotong jalur yang akan dilewati perahu itu. "Aku selamat," bisiknya. Keyakinan ini mengembalikan kekuatannya. Ia segera melihat perahu itu dengan angin berlawanan berlayar zigzag antara Chateau d'If dan menara Plainier. Sejenak ia khawatir perahu itu justru berlayar ke laut lepas. Tapi segera ia sadar, seperti kebanyakan kapal yang menuju Italia, ia pasti akan lewat di antara Pulau Jaros dan Cala Serain. Perahu dan perenang itu perlahan saling mendekat. Saat tartan itu berbelok, jaraknya tinggal 1/4 mil. Dantes muncul di atas ombak, memberi isyarat minta tolong. Tapi tak seorang pun di kapal melihatnya. Perahu itu berbelok lagi. Dantes ingin berteriak, tapi ia tahu angin akan menelan suaranya. Disinilah ia bersyukur telah membawa kayu itu. Karena tanpanya ia mungkin tak akan mampu mencapai perahu, apalagi kembali ke darat jika gagal menarik perhatian. Meski yakin akan jalur yang diambil perahu itu, Dantes tetap mengamatinya cemas hingga akhirnya perahu itu berbelok mengarah padanya. Ia maju, tapi sebelum mereka bertemu perahu itu berbelok lagi. Dengan usaha keras ia muncul separuh tubuh dari air, melambaikan topinya lalu berteriak keras. Teriakan khas pelaut. Kali ini ia dilihat dan didengar. Tartan itu langsung mengarah padanya. Ia juga melihat mereka bersiap menurunkan sekoci. Sesaat kemudian, sekoci yang dikayuh 2 orang melaju cepat ke arahnya. Dantes melepas kayunya yang kini dianggap tak berguna, lalu berenang kuat-kuat menyongsong mereka. Tapi ia terlalu percaya pada kekuatannya. Ia baru sadar betapa kayu itu sangat membantunya. Tangannya kaku, kakinya telah kehilangan kelenturan. Nafasnya nyaris habis. Ia berteriak lagi. Kedua pelaut mempercepat dayung dan salah satunya berseru dalam bahasa Italia. "Semangat!" Kata itu sampai ke telinganya. Tepat saat ombak yang tak mampu ia lewati lagi menyapunya.
Ia muncul kembali, berjuang dengan tenaga terakhir orang yang tenggelam. Lalu berteriak untuk ketiga kalinya dan merasa dirinya tenggelam seolah peluru meriam yang sama kembali diikatkan di kakinya. Air menutupi kepalanya, langit berubah kelabu. Gerakan kejang membawanya kembali ke permukaan. Ia merasa rambutnya ditarik, lalu tak melihat atau mendengar apa-apa lagi. Ia pingsan. Saat membuka mata, Dantes mendapati dirinya di dek tartan. Hal pertama yang ia perhatikan adalah arah yang diambil kapal itu. Chateau d'If makin menjauh dengan cepat. Dantes sangat lelah hingga seruan sukanya disangka desahan. Seperti yang telah kita katakan, ia terbaring di dek. Seorang pelaut menggosok seluruh tubuhnya dengan kain wol, yang lain yang tadi berseru semangat menyodorkan labu berisi rum ke mulutnya. Sementara yang ketiga, seorang pelaut tua yang sekaligus nahkoda dan kapten, memandangnya dengan belas kasihan egois. Rasa iba yang dirasakan orang atas malapetaka yang kemarin menghindarinya, tapi mungkin besok menimpanya. Beberapa tetes rum mengembalikan nyawanya, sementara gosokan di tubuhnya mengembalikan kelenturannya. "Siapa kau?" tanya sang nahkoda dalam bahasa Perancis yang buruk. "Aku," jawab Dantes dalam bahasa Italia yang lebih buruk lagi. "Pelaut Malta. Kami datang dari Sirakusa membawa muatan gandum. Badai tadi malam menyerang kami di Tanjung Morigo, dan kapal kami karam di karang-karang itu." "Dari mana kau datang?" "Dari karang-karang ini aku beruntung bisa berpegangan, sementara kapten dan awak kapal lainnya tewas semua. Aku melihat kapalmu dan takut ditinggal mati di pulau sepi ini. Jadi aku berenang dengan sepotong puing untuk memotong jalurmu. Kalian menyelamatkan nyawaku, terima kasih," lanjut Dantes. "Aku pasti tenggelam jika salah satu awakmu tidak menarik rambutku." "Itu aku," kata seorang pelaut berwajah jujur dan gagah. "Dan waktunya tepat, kau nyaris tenggelam." "Ya," kata Dantes sambil mengulurkan tangan. "Terima kasih sekali lagi." "Tapi aku sempat ragu," jawab sang pelaut. "Kau lebih mirip bajak laut daripada orang jujur. Jenggotmu 6 inci, rambutmu sepanjang kaki." Dantes teringat, rambut dan jenggotnya tak pernah dipotong selama di Chateau d'If. "Ya," katanya, "aku pernah bernazar pada Bunda Maria di gua. Tak akan memotong rambutku atau jenggotku selama 10 tahun jika diselamatkan dalam bahaya. Tapi hari ini, nazarku berakhir." "Lalu apa yang harus kami lakukan denganmu?" tanya sang kapten. "Apa saja yang kalian mau. Kaptenku mati, aku nyaris tak selamat. Tapi aku pelaut ulung. Turunkan aku di pelabuhan pertama yang kalian singgahi, aku pasti dapat pekerjaan." "Kau kenal Laut Tengah?" "Aku berlayar di sini sejak kecil." "Kau tahu pelabuhan terbaik?" "Hampir tak ada pelabuhan yang tak bisa kumasuki dan tinggalkan dengan mata tertutup." "Dengar kapten," kata pelaut yang tadi berseru semangat pada Dantes. "Jika katanya benar, kenapa tak biarkan ia tinggal bersama kita?" "Jika memang benar," kata sang kapten ragu-ragu. "Tapi dalam keadaan sekarang ia akan berjanji apa saja, dan urusannya nanti soal menepati janji itu." "Aku akan melakukan lebih dari yang kujanjikan," kata Dantes. "Kita lihat saja," jawab sang kapten sambil tersenyum. "Kalian mau kemana?" tanya Dantes. "Ke Leghorn." "Kalau begitu kenapa kalian bolak-balik terus? Kenapa tak berlayar lebih dekat ke angin?" "Karena kita akan menabrak Pulau Rion. Kalian bisa melewatinya 20 depa di sisi angin. Ambil kemudinya dan mari kita lihat seberapa kau tahu." Pemuda itu mengambil kemudi, merasakan apakah kapal itu responsif. Ia tahu, meski bukan kapal terbaik, ia cukup patuh. "Tarik tali layar," perintahnya. Keempat awak kapal menurut, sementara sang nahkoda mengawasi. "Kencangkan," mereka menurut. "Ikat." Perintah ini juga dijalankan dan kapal melewati Pulau Rion persis seperti yang diramalkan Dantes. 20 depa di sisi angin. "Bagus," seru sang kapten. "Bagus," ulang para pelaut. Mereka semua memandang heran pada pria ini yang matanya kini memancarkan kecerdasan dan tubuhnya kekuatan yang tak mereka duga. "Nah," kata Dantes sambil menyerahkan kemudi. "Setidaknya aku bisa berguna selama pelayaran ini. Jika kalian tak butuh aku di Leghorn,
Turunkan aku di sana dan aku akan bayar makanan dan pakaian yang kalian pinjamkan dari gaji pertamaku. Ah, kata sang kapten, kita pasti bisa sepakat jika kau masuk akal. Bayar aku seperti kalian bayar yang lain, itu cukup, jawab Dantes. Itu tak adil, kata pelaut yang menyelamatkan Dantes. Kau tahu lebih banyak daripada kami. Apa urusanmu, Jacopo? Balas sang kapten. Setiap orang bebas meminta apa yang ia mau. Benar, jawab Jacopo. Aku hanya berkomentar. Lebih baik kau carikan jaket dan celana untuknya jika kau punya. Tidak, kata Jacopo, tapi aku punya kaos dan celana panjang. Itu saja yang kuperlukan, potong Dantes. Jacopo menyelam ke Palka lalu segera kembali dengan pakaian yang dibutuhkan Edmond. Sekarang apa lagi yang kau butuhkan? Tanya sang kapten. Roti dan segelas rum enak yang tadi kuminum. Aku belum makan dan minum sejak lama. Ia belum menyentuh makanan selama 40 jam. Roti segera dibawakan dan Jacopo menawarkan labunya. Kemudi ke kiri, seru sang kapten pada jurumudi. Dantes menoleh ke arah itu sambil mengangkat labu ke mulutnya lalu berhenti. Tangannya tergantung di udara. Hei, ada apa di Chateau d'If? Tanya sang kapten. Awan kecil putih yang menarik perhatian Dantes menyembul di puncak bastion Chateau d'If. Pada saat yang sama terdengar suara tembakan meriam yang samar. Para pelaut saling memandang. Apa ini? Tanya sang kapten. Seorang tahanan kabur dari Chateau d'If dan mereka menembakkan meriam peringatan, jawab Dantes. Sang kapten menatapnya, tapi Dantes sudah mengangkat rum ke mulutnya, meneguknya dengan tenang sehingga kecurigaan sang kapten, jika memang ada, lenyap begitu saja. Rum yang kuat, kata Dantes sambil mengusap keningnya dengan lengan baju. Kalau memang benar, gumam sang kapten, semakin bagus karena aku baru saja mendapatkan awak yang luar biasa. Dengan alasan lelah, Dantes meminta mengambil alih kemudi. Jurumudi yang dengan senang hati melepaskan pekerjaannya menatap sang kapten, yang dengan isyarat memberi izin pada kawan barunya. Dantes kini bisa terus mengawasi Marseille. Tanggal berapa hari ini? Tanyanya pada Jacopo yang duduk di sampingnya. 28 Februari. Tahun berapa? Tahun berapa? Kau tanya tahun berapa? Ya, jawab sang pemuda. Aku tanya tahun berapa sekarang. Kau lupa ya? Aku sangat ketakutan tadi malam, jawab Dantes sambil tersenyum. Sampai hampir kehilangan ingatan. Aku tanya tahun berapa sekarang? Tahun 1829, jawab Jacopo. 14 tahun, hari demi hari sejak penangkapan Dantes. Ia berusia 19 tahun saat masuk Chateau d'If. Kini 33 tahun saat kabur. Senyum murung menyapu wajahnya. Ia bertanya-tanya apa yang terjadi pada Mercedes yang pasti mengira ia telah mati. Lalu matanya menyala penuh kebencian saat mengingat 3 orang yang menyebabkan penderitaan panjang dan menyedihkannya. Ia memperbarui sumpah balas dendam yang tak tergoyahkan, yang pernah ia ikrarkan di penjaranya, terhadap Danglars, Fernand, dan Villefort. Sumpah ini bukan lagi ancaman kosong, karena perahu tartan kecil ini dengan seluruh layarnya dikembangkan, melaju kencang ditiup angin menuju Leghorn. Dan tak ada perahu tercepat di Laut Tengah yang mampu mengejarnya.